Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan beriman. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Salah satu ibadah yang sangat sering dianjurkan oleh para guru untuk dilakukan oleh para muridnya adalah memperbanyak bacaan solawat kepada Rasulullah SAW. Perlu mengingat banyaknya keistimewaan solawat yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan lainnya. Secara bahasa, solawat merupakan bentuk jamak dari kata as-salat yang berarti berdoa. Karenanya maka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ubay bin Ka'ab pergi mendatangi dan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang seberapa banyak solawat yang harus dibacakan. Rasulullah SAW menjawab tanpa memberi jumlah hitungan yang pasti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ubay bin Ka'ab sesuai kemampuannya. Beliau hanya memberikan kepastian bahwa semakin banyak bersolawat maka semakin banyak kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya saya senantiasa bersalawat kepada engkau? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika begitu maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang kamu inginkan baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Banyak risalah yang menerangkan keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa hadis maupun berupa kalam para ulama. Menurut Said Muhammad bin Abbas al-Maliki, pena dan buku tidak akan mampu menghimpun keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkataan Said Muhammad ini tidak berlebihan karena memang baginda Nabi Muhammad SAW merupakan nabi istimewa penutup semua utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang pilihan yang dimuliakannya. Selanjutnya ada kesamaan makna antara salawat yang disampaikan oleh para malaikat dan salawat yang dibacakan oleh orang-orang mukmin, yakni sama-sama bermakna doa, permohonan kebaikan bagi beliau. Dengan bersalawat, para malaikat dan orang-orang mukmin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencurahkan rahmat dan pengagungannya kepada baginda Rasulullah SAW. Berbeda-bedanya makna salawat yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat serta orang-orang mukmin, semuanya sejatinya dimaksud untuk satu hal, yakni memperlihatkan pengagungan kepada beliau dan menghormati kedudukan beliau yang luhur sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Bukan berarti Allah butuh diingat oleh hambanya, namun karena untuk menunjukkan kebesaran dan kedudukannya. Dalam hal ini Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang artinya berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi Muhammad SAW membutuhkan salawat, maka tak ada kebutuhan terhadap salawatnya malaikat yang bersamaan dengan salawatnya Allah kepada beliau. Salawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat derajatnya, sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita dan untuk Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Fakhruddin Ar-Razi halaman 229. Sahabat, sebenarnya ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan apabila membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Manfaat ini tidak hanya dirasakan di dunia, yaitu berupa ketenangan batin dan keberkahan hidup, akan tetapi mendapatkan manfaat yang lebih besar dari itu. Apa sajakah manfaatnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, akan mendapatkan balasan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah sahabat, ternyata jika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas salawat kita. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagai berikut. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memohon untukku wasilah,
maka ialah yang akan meraih syafaat, dijanjikan pahala berlipat. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dari sini bisa dipahami bahwa salawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang-orang mukmin memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, bernilai pahala. Salawat yang kita panjatkan akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berpahala? Tentu saja karena salawat pun merupakan bentuk ibadah dan merupakan suatu perbuatan baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang melakukan satu kebaikan akan diberi pahala kebaikan sebanyak 10 kali lipat atau bahkan hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Dihapuskannya dosa dan diangkat derajatnya. Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala sesuai kecintaan dan keikhlasan dalam membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Imam Al-Tabrani dan Abi Asim meriwayatkan hadis dari Abi Kahil, dan ia berkata, Nabi Muhammad SAW berkata kepada saya, wahai Abu Kahil, barang siapa bersalawat atasku setiap hari 3 kali dan setiap malam 3 kali karena kecintaan dan kerinduan kepadaku, maka hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam itu dan hari itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dihapuskan dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Berikut bunyi hadisnya, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 salawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Subhanallah. Yang keempat, berkumpul di surga bersama Rasulullah SAW. Manfaat bersalawat lainnya adalah bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW akan bersama di surga dengan orang-orang yang selalu bersalawat untuknya. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, menjadi sebab dikabulkannya doa. Manfaat salawat selanjutnya adalah bisa menjadi penyebab dikabulkannya doa-doa. Ada adab yang perlu kita amalkan sebelum berdoa, yakni bersalawat terlebih dahulu. Adab ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Setelah itu bacalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan sholawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Inilah sebagian riwayat yang menjelaskan keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak riwayat lain yang tidak mungkin disebutkan semua di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa membaca salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Pada dasarnya kita tidak akan rugi jika bersalawat, malahan kita akan mendapatkan kebaikan yang sungguh istimewa. Jadi yuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai manfaat salawat pada Rasulullah SAW. Dalam penjelasan ini, semoga kita bisa dapat hikmahnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.